Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi an'ama alaina ni'aman muta'addidah wa hadana siratahul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum la syatta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah di tengah-tengah kesibukan kita sesuai dengan bidang kerja kita masing-masing, kita menyempatkan diri untuk datang ke masjid dalam rangka menunaikan tugas kita, yaitu tugas kita selaku hamba Allah. Karena selaku hamba Allah kita dituntut untuk menegakkan ibadah. Yang paling utama tentunya adalah ibadah salat yang sebentar lagi insya Allah kita tunaikan secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kajian kita zuhur ini bertitik tolak dari surah Al-Lail ayat 4 sampai ayat 10 yang tadi telah kita bacakan lafaznya atau teksnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usahamu benar-benar bermacam-macam. Jadi usaha kita, kata Allah, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan bakat kita, tidak sama rupanya. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala la syatta, betul-betul berbagai bentuk, bermacam-macam. Namun sebagai warga masyarakat, sebagai makhluk sosial, kita dituntun untuk menciptakan al-adalah al-ilahiyah, keadilan Tuhan. Sebab Allah itu Maha Adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Kita sebagai manusia juga harus menciptakan keadilan Tuhan itu. Oleh sebab itu, karena kita bermacam-macam profesi kita, sesuai dengan bakat kita masing-masing, namun masing-masingnya tidak bisa berdiri sendiri. Kita memerlukan orang lain sebagaimana orang lain juga memerlukan kita. Oleh sebab itu kita harus saling memberi. Ini yang dikatakan oleh Allah pada ayat 5 itu. Wa amma man a'ta wattaqa
wa saddaqa bil husna. Maka adapun orang yang suka memberi orang lain, kita berlebih beri orang lain, kita lebih pengalaman beri orang lain pengalaman itu. Tapi dasarnya apa? Kita memberi wattaqa, bertakwa. Karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Kemudian wasaddaqa bil husna, membenarkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalasi setiap perbuatan baik kita. Dan setiap perbuatan baik kita dibalasi oleh Allah. Kita harus mensyukuri. Kita harus syukuri. Maka janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mau memberi, dasarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga meyakini balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan berikan kepadanya kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan kemudahan. Mudah saja bagi dia untuk mendapatkan berbagai bentuk kemudahan. Malah kemudahan itu tidak satu, banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan di ayat lain, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah atau bersamaan dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat, dorongan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini saling tolong menolong. Di hadis dikatakan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Kaum muslimin dan muslimat, seiring dengan itu, kalau yang tadi fasanuyassiruhu lil yusra itu namanya kabar gembira, al-bisyarah. Allah ikuti dengan kabar pertakut atau peringatan. Sebaliknya, wa amma mambakhila. Nah ini. Adapun orang yang bakhil, adapun orang yang egois, adapun orang yang sakunya bajai. Nah itu. Wastaghna, kemudian menganggap dirinya cukup, tidak perlu pertolongan orang lain, tidak perlu pertolongan Allah, dia mampu sendiri. Ini katanya ini. Itu namanya wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin dia bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik. Maka terhadap orang ini fasanuyassiruhu lil usra, kami berikan kepadanya kebahagiaan, kemudahan, tapi bukan untuk mendapatkan kemudahan, tapi untuk mendapatkan kesulitan. Sulit dia di dalam hidup ini. Nah, inilah dua hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkorelasi. Korelasinya adalah korelasi hubungan bertolak belakang. Pertama, orang yang memberi
dasarnya takwa, kemudian meyakini balasannya baik dari Allah. Allah berikan kepadanya kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan kemudahan. Tapi sebaliknya, orang yang bakhil, orang yang mementingkan diri sendiri, menganggap dirinya cukup, kemudian juga tidak percaya kepada balasan yang baik daripada Allah. Allah berikan kepadanya kemudahan, tapi untuk mendapatkan kesulitan. Terakhir kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menyampaikan, As-sakhiyyu, ini artinya orang yang mau pemurah, orang yang pemurah. As-sakhiyyu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan sesama manusia, dekat dari surga dan jauh dari neraka. Wal bakhil, sebaliknya, orang yang sempilik, orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari kasih sayang Allah. Wa ba'idum minan nas, juga jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh juga dari bau surga. Wa qaribum minan nar, dekat dari neraka. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat dapat kita ambil intinya, bahwa memang sebagai makhluk sosial, orang yang bermasyarakat, antara satu dengan yang lain saling membutuhkan, harus saling memberi. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mau berbagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.